Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi pada sore yang penuh berkah ini. Ya, tiada lain kecuali kita berusaha untuk saling mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan pemahaman pendalaman keagamaan kita. Saya sungguh sangat yakin makin dalam kita memahami agama kita masing-masing, apapun agama kita, maka kita akan semakin wise, semakin bijak ya. Tapi kalau kita dangkal memahami ajaran agama kita, maka itu berpotensi untuk menimbulkan persoalan. Karena itu jangan beragama secara tanggung. Udkhulu fis silmi kafah, ya kata Quran, masuklah ke dalam agama, hayatilah agama itu secara komprehensif mendalam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang zakat mensucikan hati, jiwa atau pikiran. Zakat itu bahasa Arab artinya membersihkan, mensucikan. Jadi namanya saya zakat membersihkan, berarti harta kita yang kita peroleh setiap bulan, kalau kita tidak bersihkan, itu bercampur dengan harta-harta yang bukan milik kita. Rezeki yang kita peroleh itu selalu ada titipan Allah 2,5%. Itu namanya zakat. Misalnya saya sebagai seorang guru besar ya. Saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tunjangan profesornya ada. Maka saya harus menghitung 2,5% ya, pendapatan saya itu harus saya keluarkan untuk umat, untuk asnaf yang telah dituntunkan. Di samping itu juga ada sedekah, ada infak, ada jariah, dan juga ada hibah wasiat, termasuk juga walimah, ada undangan-undangan ngajak orang, traktir orang dan sebagainya. Itu insya Allah mudah-mudahan itu nanti berfungsi sebagai pencuci rezeki-rezeki yang kita peroleh. Jangan hanya zakat. Alangkah pelitnya seorang umat Islam itu kalau pengeluarannya hanya zakat. Zakat itu kan cuma 2,5%. Padahal bunga deposito, bunga asuransi apalagi kan, itu lebih tinggi lagi. Nah, mari jangan hanya mengeluarkan zakat. Apalagi kalau zakatnya pun juga enggak. Hanya kasih serung palekat ke kampung, itu pun juga keluarganya. Itu hanya mungkin 0, sekian persen mestinya dikeluarkan. Zakat itu akumulasi dari total keuntungan dan yang harta yang kita miliki, itu harus dikeluarkan zakatnya. Ibu-ibu yang punya simpanan emas di lemari, di berangkas begitu banyak, timbang emasnya berapa itu. Kalau itu peruntukannya untuk sebagai menyimpang modal, ya itu harus dikeluarkan zakatnya. Lain hanya kalau perhiasan yang dipakai setiap hari itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena mustahil surga akan menerima orang di dalamnya kalau masih ada setetes daging dari barang yang haram. Karena itu para pemirsa jangan pernah absen, jangan pernah lalai untuk menghitung zakatnya. Double zakat, udah kan saya sudah bayar pajak. No, lain pajak, lain zakat. Pajak itu jizyah, zakat itu ya zakat. Nggak apa-apa kok. Makin banyak pengeluaran kita kepada umat dan warga bangsa, masyarakat, maka itu semakin bagus. Kita kan juga nggak bawa harta itu mati, ya kan. Kita ke liang lahat itu hanya kain kafan yang ya selembar itu. Ya, mobil mewah, rumah mewah, emas, harta dan sebagainya, nggak akan pernah bisa kita bawa.
Bahkan itu nanti akan menjadi fitnah buat kita manakala kita tidak keluarkan zakatnya. Mumpung bulan suci Ramadan ini, mari kita sadar ya para pemirsa, jangan sampai nanti masih ada kekayaan kita yang luput daripada perhitungan kita tidak keluarkan zakat hartanya, maka itu nanti akan jadi bumerang. Jadi akan ular yang berbisa mematok siang dan malam di kuburan. Jadi itu nanti akan menjadi penyebabnya kita tergelincir di atas siratal mustaqim, masuk ke dalam lumpur neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa artinya kita menikmati sejenak di dunia tetapi malapetaka buat di akhirat nantinya. Karena itu bulan suci Ramadan ini jadikanlah sebagai bulan untuk menghitung haul. Jadi starting point perhitungan zakat kita itu mulai bulan Ramadan ini berapa? Kalkulasi bulan tahun depan nanti bulan Ramadan yang sama kita keluarkan lagi. Kenapa bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini selain dapat pahala zakatnya juga pahala Ramadannya kan. Berlipat ganda kita peroleh loh kalau kita keluarkan zakat ini di dalam bulan Ramadan. Maka itu perhitungan haulnya ya. Maka itu paling bagus kalau bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa, filosofi zakat itu sebetulnya adalah untuk menjembatani antara si kaya dan si miskin. Apa jadinya kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Yang miskin itu akan dendam, ini harta saya dirampas ini karena korupsi, ini karena, jadi suuzan, buruk sangka melulu. Sementara orang-orang yang kaya makin kaya, aku keringat sendiri kok. Wajar dong kalau saya ke Perancis, saya ke New York, ya kan, saya umrah, saya berkali-kali. Itu hak kami, karena kami kan berkeringat. Anda siapa suruh miskin, siapa suruh malas, aku rajin. Nah, kalau seperti ini gak bagus. Relasi antara kaya dan miskin itu harus dijembatani melalui antara lain zakat itu. Para pemirsa, satu bulan ini hanya terjadi sekali setahun. Nah, perhitungan kita, sebentar lagi Ramadan akan berakhir ya kan. Mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menghitung berapa zakat, berapa sedekah, infak jariah, wakaf yang kita harus keluarkan untuk lembaga-lembaga, untuk orang perorangan. Nah, ini perlu. Karena harta yang tidak disucikan dalam bentuk pengeluaran spiritual seperti tadi, itu tidak ada berkahnya. Nah, salah satu upaya untuk menciptakan keberkahan itu ialah zakat. Orang nggak bayar zakat, orang nggak malas bersedekah padahal kaya. Lihatlah orang itu Bapak Ibu. Banyak tuh yang kita lihat, udah pejabat, hartanya di mana-mana. Udah kumpul semua kekayaannya, depositonya. Tapi dokter memvonis, Bapak ini nggak boleh makan nasi ini ya. Bapak ini gula ini. Ya Allah, Bapak nggak boleh makan hijau-hijauan, sayur-sayuran. Kenapa? Ini asam uratnya tinggi loh. Wah, ini Bapak nggak boleh lemak. Coba bayangkan, uang banyak, meja makan penuh, tapi semuanya nggak boleh dimakan. Itu lebih menderita apa kalau memang nggak disidangkan di meja makan kan? Udah divonis oleh dokter, udah pakai kursi roda dan sebagainya. Apa artinya harta melimpah kalau kita hidup di atas kursi roda? Nggak boleh makan macam-macam. AC nggak boleh, kalau pakai AC batuk. Jadi panas, keringatan. Nah, apa ada nilainya harta itu seperti itu? Enggak, Bapak. Jadi bukan kita mencari yang banyak, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang panjang. Yang kita cari itu berkah. Ya, insya Allah kalau kita mendapatkan yang berkah, yang sedikit terasa banyak, yang rendah terasa tinggi. Kenapa? Kepala seksi tapi enak, daripada direktur, dirjen, tapi nggak bisa macam-macam. Karena itu kalau ingin memperbaiki kualitas hidupnya, tenang, tentram hatinya, luar dalam, lahir batin, perbaiki zakat. Insya Allah berkah. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan Allah kalau rumah itu berasal dari uang korupsi? Bagaimana doa ini bisa dikabulkan kalau baju ini dari uang tipuan orang? Gak ada. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
Mari kita kembali mengintrospeksi diri kita sendiri. Siapa kita sebetulnya? Apakah yang kita milih sekarang ini adalah halal? Jangan sampai kita berpesta di atas penderitaan orang lain. Nggak ada berkahnya hidup ini. Saya menghimbau diri saya, keluarga saya, dan kita semuanya, para pemirsa, apapun agama kita, jauhi apa yang dilarang oleh agama kita masing-masing. Mari kita sadar, mumpung bulan suci Ramadan ini, kalau kita nggak bisa dijinakkan hati kita, pikiran kita yang liar ini dalam bulan suci Ramadan, bulan apa lagi yang akan membuat kita taubat? Ramadan yang seperti ini saja nggak mampu menjinakkan dirinya sendiri, tidak mampu mengembalikan kebatinannya yang normal, maka kita nggak mungkin bisa membayangkan bulan lain akan memberikan kekuatan buat kita untuk kembali kepada Allah. Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan suci Ramadan ini. Kita sungguh sangat yakin bahwa semakin dekat kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis sebagai sumber ajaran kita dalam agama Islam, maka insya Allah semakin plong hati ini, semakin lurus pandangan ini, semakin bersih hati ini, semakin tegar langkah-langkah ini. Akhirnya kita siap untuk dijemput Allah. Ya Allah, kalau memang sudah sampai waktunya, aku rela. Aku serahkan diri ini kepadamu. Gak mungkin perasaan seperti ini akan muncul di dalam hati yang kusut karena dosa. Tidak ada kata terlambat untuk sadar. Udah terlanjur pensiun tapi belum sadar, gak apa-apa. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jika Allah menghendaki, maka dosa kita akan tergulung semuanya karena bahasa hadisnya itu bagaikan bayi yang baru lahir. Ya kan? Bagaikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu kan, yang baru waladathu baru dilahirkan oleh ibunya, itu kan nggak ada dosa. Nah, kalau Allah menggulung dosa kita pada bulan suci Ramadan ini, kita kembali 0, titik nol. Nah, pasca Ramadan ini jangan mengulangi lagi. Itu taubatan nasuha. Tapi kalau kita kambuh lagi, itu bukan taubatan nasuha. Karena itu para pemirsa, talak 3. Ya, gunting langganan-langganan dosa besarnya. Yang biasa selingkuh sebelum Ramadan ini, udahlah. Mau kemana sih Bapak Ibu udah berumur seperti itu? Paling juga nggak bisa macam-macam. Ya, terlandani aja oleh dandanan-dandanan dunia. Ya, udahlah. Anak-anaknya pada gede, perlu pembinaan. Mau kemana lagi? Sudah bau tanah kok masih mau dosa maksiat. Mari kita kembalikan diri kita, bersedekah. Harta benda yang banyak itu, 7 turunan nggak pernah habis, itu nyesal Bapak Ibu. Mari kita sedekah, mari kita berjariah. Masa rumah ibadah, masjid di samping rumahnya nggak pernah selesai-selesai. Aku kan sudah nyumbang, berapa banyak? 5 juta. Padahal masih 1 miliar kebutuhan masjid itu. Uangnya masih ratusan miliar di deposito. Kesempatan membanallahu masjid dan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, dibangunkan istana nanti di surga. Jangan menolak istana surga. Bangun masjid yang ada dekat rumah kita. Bangun masjid yang ada di pondok pesantren tempat anak kita sekolah. Bangun semuanya, ya, pesantren itu, rumah ibadah itu. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi para pemirsa, hitung berapa lama kita akan hidup. Kalau orang sudah di atas 60 tahun, itu sebetulnya satu persatu itu undangan malaikat maut itu, early warning. Mata sudah mulai mengukur kacamata berlapis-lapis tuh, plusnya berapa, minusnya berapa. Telinga sudah mulai tidak tajam. Hati-hati. Cermin, kita lihat rambut sudah mulai pada putih. Persendian pada mulai bunyi. Ya, muka sudah mulai keriput. Satu persatu penyakit bersawarang di tubuh. Nafsu makan sudah mulai berkurang. Jam tidur sudah mulai terbatas. Kencingnya terbata-bata. Apa itu semuanya? Itu undangan sebetulnya. Kita diundang, hei, sebentar lagi kamu akan masuk liang lahat. Masa kamu gak mau berhenti melakukan dosa? Masa hartanya gak mau dibersihkan?
Menyesal nanti itu. Kalau perlu 50% kekayaannya itu wakafkan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah. Simpankan harta untuk yang sudah bisa mencukupi mereka. Selebihnya itu kita bangun akhirat. Sekali lagi akhirat. Nyesal, ya Allah bangkitkan aku 5 menit, aku akan hibahkan seluruh hartaku. No way, terlambat. Sebelum terlambat, mari kita lakukan perhitungan-perhitungan amal jariah kita sudah seberapa. Imbangi dosa yang panjang pernah kita lakukan dengan bersedekah, berinfak, berjariah, berwakaf. Dosa masa lampau itu harus ditutupi dengan amal jariah. Amal jariah itu dalam bentuk memberikan bantuan-bantuan permanen tadi. Sepanjang sekolah itu digunakan anak-anak untuk sekolah, maka sepanjang itu dosa kita akan pahala kita akan bertambah. Ingat dalam Al-Quran, para pemirsa, keberagamaan seseorang itu tidak diukur oleh salatnya, tidak diukur oleh puasanya saja, akan tetapi ibadah sosialnya. Mari kita hayati sebuah ayat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kalian siapa yang beragama palsu? Siapa yang berbohong di dalam beragama? Mereka itu adalah yang tidak care, tidak prihatin terhadap anak-anak yatim. Tidak punya concern untuk memberi jalan keluar terhadap nasibnya orang miskin. Miskin saja harus diperhatikan, apalagi fakir. Miskin itu pendapatannya satu hari Rp50.000 misalnya. Tapi pengeluarannya 100.000, besar pasak daripada tiang. Kalau fakir lebih parah lagi. Pemasukannya hanya 50.000 per hari. Atau mungkin nggak ada. Tapi pengeluarannya mutlak, harus makan kan. Miskin saja harus diberesin, apalagi fakir. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Jadi percuma kita salat. Alladzina hum an salatihim sahun, kalau salatnya itu lalai. Ompong, duhur, nggak salat asar lagi. Atau salatnya formalitas, nggak ada ingatannya kepada Tuhan. Macam-macam dalam pikirannya ketika salat, termasuk pikiran kotor pun juga jalan. Alladzina yura'un, yang mendemonstrasikan kemewahannya di atas penderitaan orang lain. Udah tahu sekarang ini zaman Covid, zaman prihatin, banyak yang di PHK, memamerkan emasnya, memamerkan mobil mewahnya. Di mana perasaannya? Wa yamna'una al-ma'un, dan enggak memberi bantuan, padahal mereka itu punya potensi untuk melakukan bantuan. Nah, orang yang seperti ini ialah orang yang percuma beragama, dan itu membohongi agama. Celakalah dalam salatnya. Ini ayatnya, surah Al-Ma'un. Jadi kriteria untuk mengukur keberagamaan kita, baca surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita tersadarkan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Semoga ada manfaatnya para pemirsa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh